Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara menanam keiki, menanam anggrek dari bibitan keiki. Untuk keiki yang bisa ditanam di pot atau di papan ya, seperti ini keikinya. Kalau yang sudah seperti ini udah cukup besar, akarnya banyak, keikinya udah cukup besar. Ini bisa kita langsung tanam di papan ataupun di pot yang besar. Kita potong aja dulu dari induknya seperti ini kurang lebih. Sedangkan untuk keiki yang masih kecil ini tidak bisa langsung ditanam di pot yang besar ataupun papan karena terlalu kecil. Ini disemai dulu, kita ambil lagi ya, coba contohnya. Ini yang masih kecil, baru 1 atau 2 akar yang tumbuh, tapi bisa juga kita tanam, tapi harus disemai dulu. Yang ini sudah bisa kita langsung tanam. Kita ambil 2 sampel dan cara penanamannya yang berbeda. Kita siapkan media penanamannya. Untuk keiki yang masih kecil seperti ini, masih terlalu muda, kita tanam dulu di pot yang kecil, di sopot kita semai dulu ya. Nanti setelah keikinya cukup besar dan berakar banyak, kita pindahkan ke pot yang lebih besar ataupun bisa ke papan pakis ataupun ke papan kayu, sesuai kebutuhan atau sesuai yang tersedia aja di rumah. Nah, seperti ini aja cukup, jangan terlalu dikubur. Untuk pasti seperti ini dia membutuhkan perawatan yang lebih ekstra karena dia masih kecil dan juga kelembaban yang lebih lembab, tapi jangan terlalu becek ya. Nah, seperti ini. Biar lebih intensif, jadi kita semai dulu, kita kumpulkan, kita seragamkan yang usia seperti ini dalam semaian seperti ini. Sedangkan untuk yang sudah besar, sudah berakar banyak, ini sudah bisa langsung ditanam di pot ataupun di papan. Nah, saya pakai papan kayu ya. Mau pakai kayu seperti ini boleh, mau pakai papan pakis juga tidak masalah. Kita tanam, tambahkan media. Ini anggrek Dendrobium anosmum. Dia cocoknya atau lebih nyaman dia pada media tanam seperti ini. Media tanam yang poros dengan serabut yang lebih kecil. Serabut yang kecil-kecil. Kita tambahkan juga pelembab. Ini moss ya, moss hitam. Sedangkan ini sabut kelapa. Nah, seperti ini aja cukup. Diikatkan dulu, diikat dulu ininya, media tanamnya, biar dia diam berposisinya, biar lebih mudah nanti penanamannya. Diikatnya boleh pakai tali apa aja, mau pakai benang ataupun tali plastik tidak masalah. Sedikit aja dulu, soalnya nanti diikat lagi. Lalu kita tanam keikinya di sini. Untuk anggrek tirai dia kan tipenya menjuntai, jadi mau ditanam di bawah seperti ini, ditanam di balik ataupun ditanam menghadap ke atas tidak masalah, karena nanti juga dia ke bawah-bawah juga. Kalau untuk anggrek ini memang tipenya seperti itu. Tambahkan dulu pelembab di area perakaran. Nah, seperti ini lor. Kenapa saya pakai ini? Karena biar lebih menjaga kelembaban. Moss hitam itu lebih bagus dalam penyerapan air, sedangkan ini coco fiber kurang bagus penyerapan airnya, tapi dia lebih dapat porositasnya. Jadi ketika akar barunya sudah keluar, dia cepat berkembang di media seperti ini, di media yang poros. Tapi ketika awal penanaman dia membutuhkan kelembaban yang cukup, makanya saya pakai moss hitam. Kalau tidak ada moss hitam bisa pakai moss putih ataupun sphagnum moss ya. Seperti ini aja cukup. Penanaman seperti ini biasanya lebih bagus, lebih cocok untuk anggrek Dendrobium apilum ataupun anosmum yang tipenya menjuntai atau anggrek tirai. Kalau di Indonesia lebih terkenal dengan anggrek tirai. Kalau di luar Indonesia saya kurang tahu nama tenarnya. Yang jelas ini ID-nya Dendrobium anosmum farhutonii. Yang boleh tahu mungkin ada istilah lain di luar Indonesia, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Untuk anggrek jenis seperti ini, nah diikatkan aja gini, simpel kalau menanam anggrek mah. Yang penting perawatannya nanti ya, yang agak susah memang di perawatan pasca tanam. Sip, udah jadi gini aja penanamannya, tidak sulit, tinggal disiram setiap hari.
siram setiap hari jika tidak ada hujan. Untuk anggrek ini bisa full rain ya, tapi tidak bisa full matahari karena ini tipenya seperti ini. Kalau untuk anggrek Dendrobium anosmum sebaiknya bawah naungan 85%, cahaya matahari paling pas. Kalau yang ini sebaiknya 60% aja dulu, 60% cahaya matahari agar dia lebih cepat pertumbuhannya. Soalnya ini akarnya sangat sedikit. Biar lebih cepat, nanti ketika dia sudah tumbuh sekitar 10 cm atau lebih, baru kita pindah tanam ke media seperti ini, media yang lebih besar. Mau pakai pot ataupun pakai papan tidak masalah, yang semudahnya aja, yang kira-kira mudah ditanam, mudah didapat, silahkan ditanam aja. Kurang lebih sama ini perawatannya. Mau pakai papan pakis juga tidak masalah. Lanjutkan ke penyiraman. Untuk yang ini siram setiap hari, sedangkan untuk yang ini siram 2 hari sekali karena ini tipenya basah dan tidak terlalu banyak akar atau belum banyak akar yang keluar, jadi dia lebih bisa menahan air dan juga lebih awet tentunya. Gak usah setiap hari ya kalau untuk yang ini, karena medianya seperti ini. Kalau terlalu becek malah busuk, bukannya bagus malah busuk. Nah segitu, kita lihat yang udah jadi. Nah ini yang sudah saya tanam kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan pasca tanam dari seperti ini. Yang ini yang langsung seperti ini lor, dia udah mulai berkembang akarnya, tinggal tempelkan aja. Ini udah cukup rapat akarnya, ke bawah sudah nempel. Akar barunya cepat berkembang kalau mau dia tanam poros seperti ini. Ini saya tanam 2 potong atau 2 batang, yang ini satu, yang ini satu. Tunas barunya sudah mulai keluar. Yang ini yang disemai dulu, yang disemai seperti ini. Semai dulu, setelah 1 bulan ataupun 2 bulan bisa kita pindah tanam ke sini. Nah ini udah lupa saya 2 bulan apa 3 bulan ini saya tanam di sini. Dari awal semai ya, dari awal penyemaian. Tunas barunya udah mulai tumbuh. Awalnya yang ini terlalu kecil, dia tidak berkembang, dia tumbuh tunas baru, tapi udah lumayan subur, lebih gendut dari yang ini ya ukurannya. Segitu aja dah, gak susah kalau merawat anggrek atau menanam anggrek. Yang penting perawatannya dan pemupukan tentunya. Pada fase seperti ini diberikan pupuk pertumbuhan dengan dosis bertahap ya, maksimalnya 2 sendok makan 2 liter air, pupuknya 1 sendok teh. Itu untuk pupuk yang biasa saya gunakan. Tapi pada fase seperti ini bertahap, kita kasih setengah dari dosis dulu atau sepertiga dari dosis, baru kita naik bertahap sampai plantnya dewasa. Kalau yang ini baru nanam, sebaiknya jangan dulu diberi pupuk kimia, diberi aja vitamin B1 kalau ada. Kalau tidak ada, diberikan larutan bawang merah juga boleh, atau dengan air bersih aja udah cukup kalau pada fase seperti ini. Nanti seminggu kemudian baru kita pupuk dengan pupuk pertumbuhan agar pertumbuhannya lebih bagus. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.